warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khala wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita dapat dipertemukan di ruang serbaguna untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak belajar di kelas, tetapi belajar di ruang serbaguna ini. Ini kegiatan belajar, jangan kamu anggap bergesa di pos kamling itu. Ada orang ngaji masih bergesa. Padahal jelas nih yang diingatkan di Quran itu, faida quri al-Qur'anu fastami'ulah wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Allah, simaklah, dengarkanlah, mudah-mudahan kamu memperoleh rahmat. Ya, saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf pada Bapak Ibu hadirin. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan ini menjadi paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur Bapak Rukanto SPD MPD. Izin Pak, sebelumnya saya mengenal Bapak itu di tahun 2017. Pada masa itu saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rantau Bayur mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Waktu itu saya pernah tanya dengan Bapak mengenai kepemimpinan. Pertanyaannya kurang lebih begini, sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara memotivasi anggota pada masa itu? Jawaban Bapak itu sedikit, tapi melekat dalam hati saya, sampai saya abadikan di status Facebook pada masa itu. Kata-katanya dari Pak Rukanto adalah berikanlah teladan sebagai pemimpin, karena memberikan teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Bawahnya ada pesan, semoga Bapak Kepsek tadi bisa menjadi kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur ke depan. Dan alhamdulillah 3 tahun ke depan 2020 Pak, kalau tidak salah, Bapak resmi menjadi kepala SMA Negeri 1 Rantau Bayur. Bukan semua kebetulan, tapi memang ada doa-doa kami bersama Sekretaris OSIS pada masa itu melihat Bapak sangat memotivasi siswa untuk belajar, terutama mengenai tentang kepemimpinan. Maka dari itu di sanalah saya mengenal yang namanya beda pemimpin dan pimpinan. Ada yang tahu apa itu beda pemimpin dan pimpinan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Kalau pemimpin itu dia mengajak, merangkul, ayo kita kerjakan. Kalau pimpinan cuma tanya tunjuk baik. Nah, itu bedanya pemimpin dan pimpinan. Jadi beda adik-adik sekalian. Jadi yang kami hormati di sini ada Kapolsek Rantau Bayur atau yang mewakili Camat Kecamatan Rantau Bayur atau yang mewakili. Di sini ada tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus para dewan guru yang cantik-cantik, ada jilbab hitam, ada jilbab pink semuanya. Ada Pak
guru yang ganteng-ganteng hari ini kesempatan hadir dan tidak kami sebutkan satu persatu. Di sini ada juga tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, saya cintai adik-adik sekalian, siswa yang cowok-cowok dari depan ke belakang. Ada yang ngantuk di sini. Woi, Bung Bayur, bangun. Woi, bangun dulu. Gua mau berantau Bayur ya. Dan juga ada siswi-siswi dari depan ke belakang yang cantik-cantik, luar biasa ini. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dengar ceramah? Yang belakang siap dengar ceramah? Nah, ceramah pun nak belajar. Ceramah pun belajar. Ceramah belajar juga adik-adik sekalian. Yang cewek siap dengar ceramah? Janji ya, jangan ribut, jangan tidur. Siap? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha atas, yang nikmatnya tiada terbatas. Maka dari itu dakatik lain adik-adik sekalian satu jawabannya karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jawab cinta Nabi dah. Yang belakang nang cinta Nabi dah kamu. Cinta Nabi dah. Yang cewek cinta Nabi dah. Maka dari itu ketika cinta Nabi setelah meneladani daripada sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Terus yang terakhir yang kedua ialah ketika kita sudah melaksanakan yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj, tadi banyak lebar sudah menjelaskan tentang meneladani sifat Nabi. Yang kedua bisa mensyukuri tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tak lain tak bukan hikmah Isra wal Mi'raj ini ialah tentang peristiwa sholat 5 waktu sehari semalam. Kata Nabi dalam hadisnya, as-sholatu imanuddin, sholat itu tiang agama. Apakah sholat itu tiang agama? Tahu tak kamu yang ngobrol-ngobrol ini? Tahu tak apa sholat itu tiang agama? Nah, tahu tak? Hah? Kewajiban, oke. Yang cewek tahu tak? Yang ngobrol-ngobrol itu tentang apa sholat itu tiang agama? Tahu tak yang cewek? Yang belakang, tahu tak? Apa sholat itu tiang agama? Yang keluar-keluar, tahu tak? Nah, sholat itu ngapa kak disebut sholat itu as-sholatu imanuddin, tiang agama? Maka diibaratkan sholat itu seperti tiang agama. Maka jika kalian ingin menegakkan agama Islam, maka dirikanlah sholat. Jika kalian ingin merobohkan agama Islam, yuk kalian tak sholat. Biar tidak sebenarnya. Ketika kalian tadi disinggung oleh Pak Rukanto, ketika sholat di masjid mutakin sebesar pun tak ngerti imam Rantau Bayur, anak-anaknya SMA Negeri 1 Rantau Bayur sholat di masjid Dusun Tiga. Ini miris. Udah tak masuk akal. Kalian itu kan balik jam 11 lewat. Oke, mungkin kalau pengundur ke Abang jalan arah Petaling masih bisa terkejar untuk sholat. Di Rantau Bayur, di Abang Laut. Itu kan yang jawab-jawab tuh masih nunggu di dermaga, kadang miris deh ketika kalian minta sholat. Hah? Wong Tanjung kan nunggu seperti nunggu ketek. Itu kan kamu. Tidak apa-apa kak, musafir. Bukan musafir yang udah kalian sholat. Hari ini siap untuk sholat Jumat yang belakang? Siap. Wong Tanjung siap untuk sholat yang bawah? Siap. Ada Wong Tanjung? Rantau Bayur angkat tangan. Rantau Bayur. Lebih Abang Laut angkat tangan. Darat. Seluruhnya yang cowok siap untuk sholat Jumat? Janji? Janji? Jangan ada dusta.
kalian telah besar, ada ahli balik, artinya sudah menjadi wajib. Nak berdosa, nak tidak berdosa kalian tadi istilahnya pendosa berat, tapi kalian harus tetap wajib sholat, karena inna sholatan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu adik-adik sekalian harus bisa sholat. Janji bisa sholat 5 waktu seluruhnya. Adik-adik, yang tahu janji untuk bisa sholat 5 waktu. Janji untuk bisa sholat 5 waktu. Apa hadir tidak? Tidak. Tidak janji. Janji. Yang belakang janji dah. Sholat 5 waktu. Tidak janji. Nah, kalian dengan Tuhan baik melanggar, apalagi dengan orang lain. Maka dari itu diubah mental rata bayu. Kita mata-mata bayu. Lagi-lagi kakak tegur ini. Harus bisa sholat 5 waktu. Yang cewek siap untuk sholat 5 waktu. Yang cewek siap. Janji. 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 Sudah. Nah, kakak tunggu janjinya. Yang cowok ini dipegang omongannya. Jika omongan lanang tak baca pegang dek, jauh-jauh lah jadi lagi. Maka dari itu, yang berpegang omongannya, ketika dia siap untuk berjanji sholat 5 waktu, siap dia untuk sholat Jumat, maka adik-adik sekalian, jadikanlah cowok itu sebagai prioritas untuk dijadikan suami. Kalau kamu dek, yang cewek, yang nak jadikan cowok lakinya, yang pengen jadikan cowok suami, tes cowoknya. Yang ngomong kayak itu. Atau kakak, atau siapalah bagi kasih nama. Kalau kamu nak tes cowok kamu, ajak ketemuan hari Jumat jam 12. Kalau dia kalian nemui kamu, berarti jauh-jauh lah. Dan ajak jadi laki. Sholat Jumat lagi ditinggal, apalagi kamu, ada. Ketika adik-adik yang cewek janjian dengan cowok, kak bisa tidak nemu jam 12. Maaf adik-adik, maaf adik katanya kan, panggilan akrab lah. Kakak tidak bisa untuk menemui adik di jam 12 karena kakak akan melaksanakan sholat Jumat. Nah itu pas untuk jadi laki. Atur? Yang cowok siap sholat Jumat? Yang cewek siap jadi makmum cowok-cowoknya? Nah, tanyalah kali ini, kak temui aku jam 12. Kalau dia menemui kamu, tidak usah dia jadi laki. Karena sholat Jumat boleh ditinggal, apalagi ada sekalian. Maka dari itu, pesannya tadi ada 3. Apa pesannya yang pertama? Hikmah Isra Mi'raj. Yang cowok? Yang cowok tahu tak? Hikmah Isra Mi'raj tadi ada 3, kan kakak saya sebut. Yang tahu angkat tangan, kakak kasih hadiah. Yang cowok tahu dah? Ada 3. Lagi, tegak gini, sini. Apa? Hikmah Isra Mi'raj. Apa adik-adik sekalian, kita sebut ini pria tampan, gagah dan pemberani. Yang dalam maju yang tak berani yang cemen tadi. Coba panggil. Apa hikmah yang kakak sampaikan tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj? Ada 3. Benar tak bersyukur kepada Allah? Salah. Ini salah lagi. Tahu tadi. Tahu tak? Ya tahu maju. Ada kasih dia. Yang cewek, ada yang berani. Ada 3 tadi. Tahu tak? Maju. Tahu. Nah, berbunuhlah kakak ngomong berair-air, ada juga mendengarnya berapi-api, tidak sinkron gitu. Cak baju dengan minyak, tidak sinkron, tidak
dan dapat hadiah. Kamu kakak lagi apa hadiah? Jackpot kamu? Dijawab. Tahu tak? Tak tahu. Dijawab. Kira dijawab. Tak tahu. Yang cewek tahu tak? Tiga hikmah Isra wal Mi'raj. Tahu tak? Yang cewek kira? Coba Nadia. Tiga peristiwa Isra wal Mi'raj. Oke, maju tak ke depan deh. Jadilah untuk beli model. Ngapo dia berani? Karena ngapo dia bisa? Karena dia benar-benar menyimak. Jadi nak pintar lah kamu, nak peringkat 1 terus pada umur itu. Kalau kamu tidak berani, maka bagaikan kita yang tidak sampai. Maka dari itu ada peristiwa Isra wal Mi'raj tadi hikmahnya ada 3. Yang pertama meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga pentingnya sholat 5 waktu sehari semalam. Mungkin cukup ya. Cukup izin bahwa ibu hadirin sekalian cukup. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Karena setelah ini mungkin kita berpisah lagi. Mungkin kakak tidak tahu sebulan 2 bulan atau setahun lagi akan ke SMA Negeri 1 Rantau Bayur lagi. Maka dari itu bantu kakak kalau ada kain yang basah yang nanti jemur di dekat pintu. Walaupun nanti kita bakal berpisah, namun di hati kita akan tetap bersatu.